Janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan. Ku percaya Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku. Selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Tuhan, Kau pengharapanku. Janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan. Ku percaya Kau Tuhan penolongku. Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Jumpa lagi hari ini, hari Minggu, untuk waktu kita mempersiapkan diri beribadah kepada Tuhan. Sekalipun masih dalam suasana peribadatan yang dilaksanakan secara online, karena masih ada pemberlakuan PPKM level yang keempat bagi kita yang ada di Kabupaten Subang khususnya. Mari kita laksanakan ibadah kita dengan sikap hati yang benar, hormat akan Tuhan, dan menjalankannya tetap dalam kesungguhan hati. Di tempat kita masing-masing, biarlah sukacita Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Berdoalah Bapak Ibu, supaya masa-masa sulit seperti sekarang ini bisa segera teratasi. Supaya kita punya waktu untuk kita kembali berkumpul bersama, saling menguatkan, saling membangun dalam persekutuan kita satu dengan yang lain. Sebab Alkitab sendiri mengatakan, jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadahmu. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Hari ini mari kita siapkan hati kita, puji Dia, sembah Dia, muliakan Dia, dan buka hati untuk diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Bapa, kami bersyukur buat hari yang baru ini. Di hari Minggu ini kami melaksanakan ibadah walaupun dalam peribadatan online, tapi kami tetap yakin percaya di tempat di mana kami berada, di situ Roh Allah berada. Dan ketika Roh Allah yang hadir, maka sesuatu yang besar pasti terjadi. Di mana ada Roh Allah, di situ akan ada kemerdekaan. Membebaskan kami yang terbelenggu, menyembuhkan kami yang sakit, memulihkan kami dari setiap penderitaan kehidupan, dan pakai hidup kami untuk memuliakan-Mu dan menjadi alat yang menyukakan hati Bapa. Beracaralah Roh Kudus dalam peribadatan pagi hari, dari awal sampai selesai. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku
agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku mau menyembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa sama.
Tapi kami mau ajarin cara yang baru untuk menyanyikannya. Clap your hands now. Roh Allah ada di dalamku, Roh Allah ada di dalam hatiku, Roh Allah ada di dalamku, Roh Allah ada di dalam hatiku. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Di saat curahan tercurah di kepalaku, tubuh pasti takkan hanya terdiam terpaku dan takkan ragu. Ku gerakkan langkahku sama tetap menatap ke surga mataku. Bagai ombak besar ku diterjang, hembusan surgawi bertiup kencang. Segenap bagian dari diriku bersuka, curahan Roh Allah buat mataku terbuka. Roh Allah datang berikan kehangatan, luruskan jalanku tanpa hambatan, lepaskan beban dan masalahku yang membuat hidupku berliku-liku. Firman-Nya menjadi pedoman untuk hidup, bangkitkan semangatku yang pernah redup. Terpujilah nama untuk selama-lamanya, kau tak bimbang jadi pengikutnya. Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Saat kau dengar gamusan kecapi, melodi berhembus coba resapi, goyang badanmu ke kanan dan ke kiri. Daud menari tak peduli permaisuri, memuji Tuhan jangan ragu-ragu, jangan malu-malu atau terlalu kaku. Angkat tanganmu, ikuti gayaku, you follow my lead, ikuti lagu ini dirasakan nikmati sambil kau kecapi. Alunan Roh Kudus buatmu berapi-api, untuk Tuhan bergoyang sama-sama. Tinggal ikut janji, jangan tunggu lama-lama. Jangan pusing apa kata orang, as long as Tuhan kita senang. Everybody on the floor. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku
dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur
Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami katakan Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. ku bersyukur Tuhan, Amin. buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Shalom, kekasih-kekasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali hari ini jumpa kembali dalam sebuah persekutuan, dalam sebuah peribadatan yang walaupun masih dilaksanakan secara online, tetapi saya berdoa setiap kita tetap memiliki hati yang mengasihi dan mencintai Tuhan untuk melaksanakan setiap ibadah yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa untuk kita terima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan persiapkan seluruh keberadaan diri kita. Siapkan Alkitab Bapak Ibu Saudara sekalian, siapkan catatannya. Dan biarlah setiap firman yang kita terima akan menjadi kekuatan yang membangun manusia roh kita, yang menuntun setiap jalan kehidupan kita di dalam kehendak dan jalan-jalan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Engkau anugerahkan bagi kami hari ini. Kami mau membuka hati, kami membuka telinga untuk terima firman-Mu. Tuhan Yesus, berbicaralah lewat firman-Mu, didik dan ajar kami, bentuk kami dengan firman-Mu. Bahkan tegur kami dengan firman-Mu. Roh Kudus, bantu kami untuk menjadi pelaku firman, untuk hidup dalam ketaatan, dalam penundukan diri kepada pribadi-Mu dan terhadap setiap firman yang kami terima. Sebab firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami.
Bapa, urapi hamba-Mu, taruhkan isi hati-Mu, dan taruhkan kebenaran firman-Mu di lidah bibir mulut hamba-Mu ini, untuk hamba-Mu memperkatakannya dan memberkati setiap kami membangun hidup iman percaya kami. Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman saat hari ini, dan kami semua dikuatkan dan diajar, dituntun oleh firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama akan melihat Alkitab kita. Hari ini kita akan melihat dari Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41. Demikianlah firman Tuhan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Di akhir perjalanan hidup Yesus di muka bumi ini, sebelum dia mengalami penyaliban, ada sebuah pesan penting yang Yesus sendiri sampaikan langsung kepada murid-muridnya pada waktu itu. Tuhan Yesus berkata bahwa berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Berjaga-jaga dan berdoa, satu poin penting yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya sebelum dia mengalami penyaliban. Dan Tuhan Yesus menekankan akan pentingnya berjaga-jaga dan berdoa, yang perlu diperhatikan oleh murid-muridnya dan oleh setiap kita tentunya hari-hari ini. Kenapa? Sebab Tuhan Yesus berkata, roh memang penurut tetapi daging lemah. Ada satu kondisi dalam diri kita sebagai orang percaya, di dalam roh kita, kita pengen taat, kita ingin nurut kepada Tuhan, kita mau hidup melakukan kehendak Tuhan. Tetapi persoalannya, berapa kali atau sering kali kita mengalami kegagalan, kita mengalami kejatuhan demi kejatuhan. Kita tidak berhasil untuk membuktikan ketaatan kita kepada Tuhan, tapi justru cenderung saat kita mau taat, yang terjadi adalah ketidaktaatan. Saat kita mau tunduk kepada kehendak Tuhan, tetapi yang terjadi adalah kita terpikat oleh bujuk rayu dari tawaran-tawaran setan, dari tawaran-tawaran dunia ini untuk kehidupan kita, kita isi, kita jalani menurut keinginan-keinginan dunia ini. Dan seringkali itu terjadi dalam kehidupan kebanyakan kita, kebanyakan orang percaya. Gagal untuk tunduk, gagal untuk taat kepada Tuhan. Kenapa? Karena Yesus mengatakan bahwa pada dasarnya rohnya nurut, rohnya mau taat, rohnya mau tunduk, tapi dagingnya lemah. Satu bagian penting yang seringkali menjadi pertahanan yang mudah ditembus oleh kuasa gelap, yang seringkali mudah dihancur, diluluhlantakkan oleh kuasa kegelapan adalah daging kita, hidup kedagingan kita. Roh kita maunya nurut kepada Tuhan, tapi dagingnya lemah, dan setan hancurkan itu. Setan rebut posisi ini, setan rebut dan setan kuasai area ini. Sehingga apa yang terjadi? Pertahanan pertama dari kehidupan manusia, bagian kedagingannya ini diserang dan dikuasai. Akhirnya yang terjadi adalah mereka tidak lagi hidup taat, hidup turut dengan kehendak Tuhan. Dalam komitmen awalnya untuk taat, untuk mau sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan, ternyata gagal diwujudkan, gagal direalisasikan. Kenapa? Karena ada satu poin penting yang banyak orang percaya, banyak kehidupan kita sebagai orang percaya adalah kita tidak meresponi apa yang Yesus nyatakan pada waktu malam terakhir sebelum dia disalibkan, yang dia nyatakan kepada murid-muridnya. Apa itu? Lihat kalimat awal tadi, berjaga-jaga dan berdoa. Tidak ada dalam keadaan yang siap sedia, dalam keadaan yang berjaga-jaga, terlena oleh kehidupan, terlena oleh keadaan, zona nyaman, segala sesuatunya serba menjadi
zona nyaman bagi setiap kita, sehingga pada akhirnya kita terlena. Kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya setan selalu bergerak untuk menghancurkan, untuk membinasakan, untuk menyeret kita jauh dari kehendak Tuhan, jauh dari komitmen untuk hidup mencintai dan mengasihi Tuhan. Dan lebih hari-hari ini, hari-hari yang jahat Bapak Ibu, di masa-masa pandemi COVID-19 ini, 1 tahun lebih, coba perhatikan baik-baik. Kegiatan-kegiatan gereja nih mulai mengalami kesulitan, mulai mengalami pergumulan untuk bisa dijalankan. Poin pentingnya adalah bahwa ketika masa-masa ini berlangsung, kemana iman kita? Atau ada di mana iman percaya kita? Yang tadinya begitu antusias, begitu menggebu-gebu, begitu cinta Tuhan, tetapi begitu ada masa pandemi COVID-19, kevakuman sedang terjadi, kegiatan-kegiatan kerohanian mengalami pembatasan, mengalami pergumulan. Kemana gairahnya? Kemana semangatnya untuk Tuhan? Kemana rohnya menyala-nyala itu? Adakah kita masih tetap menjaganya? Atau justru kita sedang ada di zona yang dibuat nyaman oleh kuasa kegelapan, didesain oleh kuasa kegelapan, untuk kita tidak lagi memikirkan terlalu serius untuk hidup bersekutu dengan Tuhan, untuk hidup melekat dengan Tuhan. Setan memberikan tawaran-tawaran, sudahlah, ini juga kan zaman pandemi, toh bukan kamu yang memberikan keputusan, wajarlah, nggak masalah, dan memang keadaannya seperti ini, mau diapakan? Sepertinya alasan-alasan ini masuk di akal, tetapi kita perlu mewaspadai baik-baik. Jangan sampai ini justru adalah sebuah perangkap dari kuasa kegelapan untuk menghancur lululantakan iman percaya kita, untuk menghancur lululantakan hidup kerohanian kita. Yesus berkata bahwa berjaga-jagalah, berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita perlu berjaga-jaga. Kita perlu hidup dalam persekutuan yang melekat dengan Tuhan. Jangan justru sebaliknya, karena masa pandemi kegiatan serba dibatasi, kegiatan-kegiatan kerohanian, kegiatan-kegiatan peribadatan mengalami pergumulan, justru kita tidak bisa semakin dekat dengan Tuhan. Jangan sampai ini yang terjadi Bapak Ibu. Justru kita perlu meresponi secara sungguh-sungguh, secara serius. Aku harus hidup tetap dalam keadaan yang berjaga-jaga. Aku harus waspada, menjaga kehidupan imanku untuk tidak menjadi lemah, untuk tidak menjadi undur, untuk tidak menjadi kecewa, untuk tidak hidup dalam zona nyaman yang jauh dari Tuhan, jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah, sebab hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Ketika kita gagal untuk hidup menjaga iman kita, menjaga kerohanian kita, menjaga hubungan kita dengan Tuhan, maka yang terjadi adalah justru kita diseret oleh kuasa kegelapan, diseret, dipikat oleh keinginan-keinginan dunia ini untuk kita mengalami kebinasaan, untuk kita pada akhirnya mengalami kehancuran. Saya mau ingatkan kembali sebagai hamba Allah bahwa hidup kita, durasi hidup kita tidak selamanya ada di dunia ini. Dunia ini begitu singkat. Perjalanan hidup kita di dunia ini pun begitu singkat, tidak lama. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan selesai, kapan kita akan berakhir. Hidup kita kapan akan berakhir, hidup kita kapan akan selesai di dunia ini. Dengan cara bagaimana, dalam keadaan seperti apa, kita tidak pernah tahu. Tetapi justru kalau kita memiliki kehidupan yang bijaksana, kehidupan yang memiliki roh hikmat dari Tuhan, kita perlu responi, mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita yang menjalani hidup, yang masih menjalani hidup di dunia ini,
Dunia yang kita jalani ini adalah dunia yang sudah berusia lanjut, sudah tua umur bumi ini Bapak Ibu. Dan segala sesuatu yang sudah berumur, segala sesuatu yang sudah memiliki usia yang begitu tua, itu berarti sedang mendekati pada kesudahannya. Itu berarti sedang mendekati pada akhirnya, pada finish, pada penyelesaiannya. Dan saat itu terjadi, adakah kita sudah mempersiapkan diri kita? Sudah dalam kondisi hidup yang diperkenan oleh Tuhan? Atau justru kita belum tahu, kita belum mengerti, kita belum yakin benar apakah hidupku sudah menyenangkan hati Tuhan atau belum? Adakah hidupku sudah berkenan kepada Tuhan atau belum? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang justru harus dijawab dengan cara hidup yang meresponi apa yang Yesus ajarkan, yang Yesus katakan kepada murid-muridnya di dalam Matius 26 ayat yang ke-41 ini, yaitu berjaga-jaga, berdoalah, waspadalah, lihat, introspeksi, koreksi kehidupan kita, benahi kalau masih ada hal-hal yang tidak benar. Kita merasakan aku masih jauh dari kesempurnaan, aku masih jauh dari perkenanan Tuhan, aku masih jauh dari keadaan hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Maka persiapkan diri kita, benahi diri kita, benahi kehidupan kita, berjaga-jagalah dan berdoalah. Inilah yang Tuhan Yesus nyatakan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Dan bagi kita hari ini, berjaga-jagalah, berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dan saya mau sampaikan, saya mau sharekan pagi hari ini, ada 4 poin yang saya mau share kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita perlu berjaga-jaga, menjaga hidup kita dari apa, dan berjaga-jaga untuk apa, untuk sesuatu yang seperti apa. Kita harus menjaga diri kita, menjaga hidup kita. Ya, kita harus betul-betul menjalani hidup tidak dengan cara yang sembarangan, dengan cara hidup suka-suka kita sendiri. Kita mau lakukan apa saja, kita mau kerjakan apa saja, mau itu hal yang menyenangkan hati Tuhan atau tidak, pokoknya yang penting aku suka, yang penting aku puas, yang penting aku gembira, selesai. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita hanya menjalani hidup yang seperti itu, maka percuma saja kita jadi orang percaya, percuma saja kita melayani Tuhan, percuma saja kita hidup beriman, kalau toh kita pada akhirnya menjalani kehidupan kita suka-suka kita sendiri. Tuhan mengatakan A, kita melakukan B. Tuhan mengatakan B, kita melakukan C. Itu berarti kita tidak sedang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Maka kalau itu yang terjadi, maka percuma saja. Buat apa kita jadi orang percaya? Buat apa kita jadi orang beriman? Kalau toh pada akhirnya hidup yang kita jalani bertentangan dengan pribadi Tuhan yang kita sembah, dengan pribadi Tuhan yang kita agungkan, yang kita permuliakan, percuma saja. Tetapi hari ini saya percaya kita tidak mau hidup kita jalani dengan keadaan yang sia-sia dan percuma. Amin. Sebab itu mari kita perhatikan baik-baik, mari kita benahi hidup kita, berjaga-jagalah, berdoalah. Berjaga-jaga dari apa? Berjaga-jaga untuk apa? Yang pertama, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kita perlu berjaga-jaga untuk mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Perhatikan kata menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Kalau toh kita tidak diizinkan Tuhan untuk bisa mengalami kedatangan Yesus yang kedua kali secara langsung, tetapi justru kita akan bertemu, menemui kehidupan kita, menyambut kedatangan Tuhan secara pribadi,
artinya kita mengalami keadaan dipanggil pulang oleh Tuhan. Kita meninggal dunia. Dan kita harus mempersiapkan untuk hal ini, Bapak Ibu. Kita harus mempersiapkan untuk hari kematian kita. Persiapannya bukan persiapan kita nanti mau pakai peti yang seperti apa, dengan peti mati harga berapa, kita lalu mau dikubur di mana, dengan cara seperti apa, lalu kemudian kita mau melakukan acaranya seperti apa. Bukan seperti itu persiapannya. Tapi mempersiapkan kematian itu artinya kita menjalani hidup kita dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Ini poin yang pertama yang saya mau share kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita perlu berjaga-jaga untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Karena kedatangan Tuhan bisa terjadi secara korporat dalam keadaan pada waktu di mana Yesus menyatakan dirinya untuk kali yang kedua, atau justru kita mengalami keadaan di mana kita dipanggil pulang sebelum masa waktu kedatangan Yesus yang kedua kali itu terjadi. Secara pribadi Tuhan sudah memanggil kita, sudah menjemput kita, kita sudah mengalami kematian, kita meninggal dunia. Kita perlu mempersiapkan untuk hal ini. Kita perlu dalam keadaan kondisi yang siap. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara melihat dari Matius pasal 24 ayat yang ke-42. Matius 24 ayat yang ke-42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kita tidak pernah bisa tahu hari di mana Yesus datang untuk kali yang kedua. Tapi kita juga tidak tahu pada waktu kapan waktu untuk kita mengalami keadaan dipanggil Tuhan. Tidak pernah ada satu orang pun yang bisa mengetahui akan saat, akan waktu di mana hari hidupnya akan berakhir, di mana hari hidupnya akan selesai di dunia ini. Tidak ada satu orang pun yang bisa tahu. Dan Tuhan Yesus mengatakan sebab itu berjaga-jaga, sebab itu waspadalah, supaya kita kedapatan sebagai orang yang tidak hidup mengalami penolakan Tuhan, tapi kita justru mengalami keadaan hidup yang disambut oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberikan peringatan ini. Karena itu berjaga-jagalah, waspadalah, persiapkan diri kita sebaik-baiknya. Jaga hidup kita, jaga kerohanian kita, jaga hidup jiwa kita, jaga fisik kita. Jangan sampai justru kita tidak menjalani hidup dengan maksimal. Kita hidup sebagai orang Kristen, tetapi pada sebuah kenyataannya kita mengisi hari-hari hidup kita bukan sebagai orang Kristen, bukan sebagai pengikut Kristus. Justru kita sedang mengikuti dunia, justru kita sedang mengikuti keinginan daging, justru kita sedang mengikuti kehendak dan keinginan daripada kuasa kegelapan. Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kita tidak tahu kapan Yesus datang, dan kita pun tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Nasihat bijak dari Rasul Paulus dalam Filipi pasal yang pertama 21 berkata, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mari kita isi menjalani hidup kita. Hidup bagiku adalah Kristus, dan pada saat kematian terjadi, itu sebuah kebahagiaan. Karena aku tahu aku akan berpulang ke rumah Bapa di sorga. Amin. Itu keindahan yang tiada tara. Itulah nilai keberhargaan kita sebagai orang percaya. Saat pada hari itu tiba, kita bertemu dengan Tuhan. Kita akan hidup selamanya dengan Tuhan. Bukan hidup terpisah dari Tuhan selamanya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Nah, jadi
mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan, yaitu dengan menjaga hidup iman kita. Biarlah kita tetap teguh dalam iman. Kenapa? Karena memang hari-hari akhir ini ujian imannya bukan semakin mudah. Banyak orang akan jadi murtad, banyak orang akan jadi kecewa. Kecewa bukan kepada manusia, tapi kecewa kepada Tuhan. Mereka tidak lagi mau hidup benar-benar beriman kepada Tuhan, karena mereka merasa bahwa doanya sudah gak dijawab, pergumulannya gak selesai-selesai, penyakitnya gak sembuh-sembuh, lalu menjadi pahit hati, menjadi kecewa, menjadi tidak lagi memiliki keyakinan iman kepada Tuhan. Padahal kita berkata bahwa berdirilah dengan teguh dalam iman. Persiapan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan adalah dengan cara kita berdiri teguh dalam iman kita. Jangan sampai iman kita menjadi gugur, Bapak Ibu. Jangan sampai iman percaya kita menjadi hilang. Jangan tukar iman kita demi kesenangan-kesenangan dunia. Jangan tukar hidup iman kita untuk kita mendapatkan kenikmatan dunia ini. Jangan tukar. Sebab mahal harganya, mahal, resikonya begitu besar. Resikonya adalah keterpisahan dengan Tuhan selama-lamanya. Jadi kalau kita tidak berdiri teguh dalam iman, kita menjual iman kita, kita menjadi kecewa, murtad, tinggalkan Tuhan, maka harga yang harus dibayarnya adalah keterpisahan hidup dengan Tuhan selama-lamanya. Kita akan menerima penghukuman kekal. Saya berdoa setiap kita adalah orang-orang yang mau tetap berdiri teguh dalam iman. Amin. Poin yang pertama yang kita pelajari hari ini, bagaimana kita berjaga-jaga. Untuk apa? Berjaga-jaga dari apa? Berjaga-jaga untuk mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan secara pribadi, maupun menyambut kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Tanda-tandanya sudah semakin nyata. Nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali itu sedang tergenapi. Kalau kita masih hidup tidak mau serius dengan Tuhan, ya resiko ditanggung sendiri. Jangan salahkan siapa-siapa. Jangan salahkan hamba-hamba Tuhan. Jangan salahkan orang lain. Ketika kita tidak mau untuk menjadi pribadi yang ambil keputusan untuk hidup mau sungguh-sungguh berdiri teguh dalam iman, kita justru jauh dari Tuhan, kita jadi kecewa, lalu kita salahkan, ini gara-gara pendeta, ini gara-gara saudara seimanku, ini gara-gara jemaat Tuhan yang sering nyakiti hatiku. Tuhan, jadi aku jadi sedih, jadi aku jadi kecewa, aku jadi marah. Ya, aku jadi tidak suka kepada gereja, tidak suka kepada orang-orang yang ada di gereja. Makanya aku tidak mau lagi beribadah. Jangan salahkan siapa-siapa, Bapak Ibu. Jangan salahkan hamba-hamba Tuhan. Sebab keputusan untuk berdiri teguh atau tidak berdiri teguh itu bukan di tangan pendeta, itu bukan di tangan orang-orang lain, tapi itu ada di tangan kita masing-masing. Berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman. Sebab kalau tidak, apa yang terjadi? Coba kita lihat Wahyu pasal yang ke-16 ayat yang ke-15. Wahyu pasal 16 ayat yang ke-15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Jadi ketika kita berjaga-jaga, kita tidak akan mengalami kesia-siaan. Tidak percuma kita mempertahankan iman. Tidak percuma, tidak sia-sia kita hidup dalam keadaan yang berjaga-jaga, dalam keadaan berdiri teguh dalam iman, karena kita akan berbahagia. Karena apabila datang waktunya nanti, Tuhan temukan kita dalam keadaan yang tidak telanjang, dalam keadaan yang tidak tercemar,
dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan pakaian hidup kita yang tidak kotor, yang tidak ternoda oleh kecemaran-kecemaran dunia ini. Berbahagialah orang yang hidupnya berjaga-jaga, menjaga iman percayanya, menjaga diri dan kehidupannya dari kecemaran dunia ini. Tuhan akan datang seperti pencuri. Kalau kita bicara tentang pencuri yang mau mencuri rumah, maka kalau si pemilik rumah itu sudah tahu kapan pencuri akan datang, tentu saja dia akan jaga rumahnya dengan cara yang begitu ketat dan maksimal. Tetapi persoalannya tidak ada orang yang bisa tahu apakah hari ini atau besok atau minggu depan atau kapan pencuri akan datang ke rumahnya, mencuri, merampok, mengambil barang di rumahnya. Tidak ada yang tahu. Oleh sebab itu orang mempersiapkan diri, ya, pasang CCTV, berjaga-jaga. Nah, perhatikan Bapak Ibu, untuk hal-hal yang lahiriah saja, untuk hal-hal yang bersifat sementara saja, orang-orang begitu memperhatikan, begitu protek dengan kehidupannya, berjaga-jaga sedemikian rupa. Mari kita responi apa yang Alkitab katakan. Lihat, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Tuhan mau kita hidup berjaga-jaga. Poin yang kedua, berjaga-jaga dari apa? Yang kedua adalah berjaga-jagalah terhadap pengaruh pengajaran yang palsu dan menyesatkan. Kita lihat Matius pasal 16 ayat yang ke-6. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jaga dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Poin yang kedua, berjaga-jaga terhadap pengaruh pengajaran palsu dan menyesatkan. Ini serius, jangan dianggap sepele. Sebab apa yang kita terima, pengajaran-pengajaran palsu dan menyesatkan yang tersebar hari-hari ini, banyak bermunculan di akhir zaman ini, jangan dianggap remeh, jangan dianggap sepele Bapak Ibu. Ini serius, karena ini akan membawa penentuan apakah kita akan hidup binasa atau justru selamat. Sejak zaman Tuhan Yesus memberikan pernyataannya kepada murid-muridnya untuk mereka murid-murid berjaga-jaga terhadap pengaruh pengajaran palsu dan menyesatkan, terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Siapa Farisi dan orang Saduki? Itu orang-orang yang memberikan ajaran-ajaran yang memang ajaran-ajarannya adalah berdasarkan apa yang mereka pakai, Taurat, bahkan hari ini Alkitab. Tetapi belum tentu apa yang mereka bawakan, sekalipun mereka pakai Alkitab, sungguh-sungguh ada kemurnian di dalam pengajaran, di dalam pemberitaan yang mereka sampaikan. Berjaga-jagalah, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Kita perlu berjaga-jaga terhadap pengajaran-pengajaran yang palsu ini. Memang tidak mudah untuk bisa mengetahui ajaran ini palsu atau tidak. Apalagi kalau yang dipakai adalah Alkitab, apalagi yang dipakai adalah firman Tuhan. Makanya kalau kita tidak terbiasa hidup melekat dengan Tuhan, tidak terbiasa hidup bersekutu dengan Tuhan, tidak terbiasa hidup untuk membangun komunikasi, membangun persekutuan dengan firman Tuhan, kita tidak akan pernah tahu ajaran itu benar atau palsu, ajaran itu sesat atau justru menuntun kepada kehidupan yang kekal. Jangan hanya terlena oleh kata-kata, oleh penjelasan yang begitu memukau. Dan kita perlu waspada, sebab pertaruhannya adalah hidup yang kekal. Jadi poin yang kedua yang kita perlu berjaga-jaga, kita perlu berjaga-jaga terhadap pengaruh pengajaran yang palsu dan yang menyesatkan.
Hari-hari ini akan banyak bermunculan di media-media sosial, banyak pengajaran, banyak bermunculan ajaran-ajaran yang kalau kita tidak mewaspadai, kita tidak minta Tuhan tuntun dan pimpin kita dengan hikmat dan tuntunan daripada Roh Kudus, maka kecenderungan kita adalah kita mengikuti yang palsu itu, kita mengikuti yang salah itu, dan pada akhirnya kita binasa. Kita perlu berjaga-jaga terhadap pengaruh dan pengajaran yang palsu dan menyesatkan. Saya mengajak setiap kita, bangunlah diri kita untuk membiasakan diri baca Alkitab, renungkan firman Tuhan siang dan malam, bersekutu dengan firman, minta Roh Kudus ajar, minta Roh Kudus tuntun kita, dan minta Roh Kudus bentuk kita untuk kita memiliki kepekaan kerohanian, supaya pada saat ada pengajaran-pengajaran palsu, kita tahu membedakan. Kita tahu bahwa itu palsu, itu tidak benar, itu akan menyeret dan membawa kepada kebinasaan. Jadi berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Poin yang ketiga, kita perlu berjaga-jaga dari apa? Yang ketiga, kita perlu berjaga-jaga atau menjaga dan membangun keintiman dengan Tuhan. Ya, saya ulangi kembali. Kita perlu menjaga keintiman kita dengan Tuhan. Di masa pandemi COVID-19 ini, walaupun kita melaksanakan peribadatan secara online, dalam siaran live streaming, tapi bangunlah keintiman dengan Tuhan. Memang tidak seperti biasanya. Rasa-rasanya kok beda ya, beribadah seperti ini dengan ibadah di gereja. Memang beda, suasananya pasti beda. Tetapi latihlah diri kita untuk keadaan-keadaan yang seperti ini. Kita dipersiapkan dan kita mempersiapkan diri kita untuk kita tetap memiliki keintiman dengan Tuhan. Amin. Berjaga-jaga dari apa? Yaitu berjaga-jaga untuk menjaga dan membangun keintiman dengan Tuhan. Matius 26 ayat yang ke-40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Tuhan Yesus mengatakan pada murid-muridnya, bahkan lebih spesifik dia nyatakan kepada Petrus, tidakkah sanggup kamu berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Tuhan mau kita tidak terlena dengan kesibukan. Tuhan tidak menghendaki kita terlena. Kita ada dalam keadaan terbuai oleh kenyamanan dunia ini. Kita sibuk dengan urusan dan kepentingan-kepentingan kita sesaat, dengan urusan-urusan dunia semata. Tuhan mau kita tidak lupa akan Tuhan. Tuhan mau kita punya waktu untuk Dia. Tuhan mau untuk supaya kita bisa membangun keintiman dengan Tuhan. Jangan habiskan waktu hidup kita 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Kita ambil semua. Kita gak punya waktu untuk beribadah. Kita gak punya waktu untuk berdoa. Kita gak punya waktu untuk baca Alkitab. Kita tidak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Tuhan katakan, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Dan Tuhan Yesus hendak memberitahukan, ini hendak mengajar kepada murid-muridnya dan kepada kita, supaya kita memperhatikan, memprioritaskan hubungan, membangun hubungan dengan Tuhan. Kekristenan bukan hanya sekedar agama, tapi kekristenan itu bicara tentang hubungan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, keintiman, kedekatan dengan Tuhan, disitulah kita akan menerima kekuatan-kekuatan baru dari Tuhan. Disitulah Tuhan akan memberikan tuntunan, memberikan arahan kepada kita. Berapa banyak kita seringkali menjadi bingung, menjadi kecewa, putus asa, frustasi menghadapi kenyataan hidup dunia hari-hari ini. Kita begitu frustasi, kita begitu kebingungan dengan setiap pergumulan dan masalah-masalah, setiap peristiwa-peristiwa kehidupan ini.
Kenapa? Karena kita tidak memiliki tuntunan. Karena tidak ada sesuatu yang terbangun di dalam manusia roh kita. Tuntunan Tuhan tidak ada dalam kehidupan kita. Kenapa tuntunan Tuhan tidak ada? Karena kita tidak punya hubungan, tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, hari ini sebagai hamba Tuhan, saya mau ajak, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Responi apa yang Yesus katakan? Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Tuhan mau kita membangun hubungan. Tuhan mau kita dekat. Tuhan mau kita datang kepadanya. Tuhan mau kita memiliki waktu kebersamaan dengan Dia. Jangan hanya sibuk bekerja Bapak Ibu. Jangan hanya sibuk sekolah Bapak Ibu. Jangan hanya sibuk dengan urusan-urusan dunia sesaat. Tapi ingat, kita perlu punya waktu membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Segala sesuatunya akan selesai. Dunia ini akan selesai. Apa yang kita kerjakan akan selesai. Tapi hubungan yang kita bangun dengan Tuhan tidak akan pernah selesai di dunia ini. Tetapi akan terus berlanjut ke dalam hubungan kekekalan. Masuk dalam kehidupan yang kekal. Amin. Yang keempat, berjaga-jaga terhadap apa? Poin yang keempat, 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Yang keempat, kita perlu berjaga-jaga terhadap serangan-serangan kuasa kegelapan. Ingat, setan berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari mangsa untuk dapat ditelannya, mencari orang yang dapat ditelannya. Jangan sampai kita masuk dalam perangkap dan jebakan kuasa kegelapan. Berjaga-jagalah. Serangan daripada kuasa kegelapan hari-hari ini semakin intens, semakin bertambah-tambah untuk mencuri, membunuh, membinasakan hidup iman percaya kita. Dan setan senang apabila kita memiliki keadaan hidup kerohanian yang mengalami kehancuran. Buat hati Tuhan senang. Berjaga-jagalah. Poin yang keempat, kita perlu berjaga-jaga terhadap apa? Terhadap serangan kuasa kegelapan. Setan tidak pernah tertidur. Setan tidak pernah menyerah untuk menghancurkan hidup kita. Nah, karena setan tidak pernah tidur, karena setan tidak pernah menyerah, kita perlu waspada, kita perlu sadar, kita perlu berjaga-jaga, dan kita perlu dekat dengan Tuhan. Amin. Inilah yang Alkitab sampaikan, inilah yang Alkitab nyatakan bagi kita. Maukah kita merespon untuk kita menjaga kehidupan kita? Berjaga-jaga dan berdoalah. Rohmu memang penurut, tapi dagingmu lemah. Kita perlu berjaga-jaga, kita perlu waspada, mempersiapkan akan hidup kita. Berjaga-jaga untuk apa? Untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kita perlu berjaga-jaga terhadap pengaruh dan pengajaran palsu yang menyesatkan. Kita perlu berjaga-jaga dalam membangun keintiman dengan Tuhan. Itu perlu dijaga, jangan sampai hancur, jangan sampai ditinggalkan, jangan sampai roh kita menjadi melemah, ya kasih kita menjadi pudar kepada Tuhan. Apalagi kita terlena dengan zona nyaman di masa pandemi ini. Tapi bangun keintiman, berjaga-jagalah. Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Jadi berjaga-jaga dalam membangun keintiman dengan Tuhan. Dan yang keempat, berjaga-jaga terhadap serangan kuasa kegelapan. Kita perlu waspada, setan bekerja 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu untuk meluluhlantahkan iman percaya kita. Jangan sampai kita menjadi hancur, tapi hiduplah, jadilah kuat, berdirilah teguh dalam iman, dan bertindaklah seperti laki-laki dan tetaplah kuat. Amin. Berjaga-jagalah, berdoalah, supaya kita dalam keadaan hidup yang diperkenan Tuhan. Amin. Sehingga predikat kita sebagai orang percaya bukan hanya sebagai predikat
orang percaya memiliki agama. Status hidup kita sebagai orang percaya bukan hanya sebagai orang yang beragama tanpa hubungan. Karena kita tidak membangun hubungan, kita tidak berjaga-jaga. Tapi hari ini sebagai hamba Allah, saya sampaikan firman Allah. Mari responi apa yang firman Tuhan katakan. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Bapak Ibu, sebagai penutup, saya mau mengajak kita melihat dari Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengar. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ingat, ketika kita sudah menerima mendengar ajaran firman Tuhan, berjaga-jaga. Jaga itu jangan sampai hilang. Sebab kalau itu hilang, kita tidak berjaga-jaga, lalu Tuhan datang seperti pencuri, kita ditemukan tidak dalam keadaan yang siap sedia, maka habislah kita binasa. Kita tidak bisa berkata, Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi nama-Mu? Bukankah aku sudah melayani, mendoakan orang sakit demi nama-Mu, mengusir setan demi nama-Mu? Bukankah aku selama ini giat untuk pekerjaan Tuhan? Bapak Ibu, Tuhan tidak bisa dibohongi. Tuhan tidak bisa dipecundangi oleh kita. Sebab Alkitab sudah mengatakan dalam Matius pasal yang ke-7, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Dan mereka berkata, aku melayani-Mu Tuhan, aku bernubuat demi nama-Mu, aku usir setan demi nama-Mu, aku doakan orang sakit demi nama-Mu. Tetapi Yesus justru mengatakan, hanya dari abdatanku kamu sekalian pembuat kejahatan, karena kamu tidak melakukan kehendak Bapa di sorga. Hari ini sebagai hamba Allah, mari kita responi firman Tuhan secara tepat dan benar. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Rohmu penurut, tapi ingat, daging kita lemah. Kita perlu berjaga-jaga. Kita perlu selalu dalam keadaan yang sadar dan tidak terlena dalam keadaan zona-zona nyaman yang ditawarkan oleh kuasa kegelapan. Berjaga-jaga untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan. Berjaga-jaga terhadap pengajaran-pengajaran palsu dan menyesatkan. Berjaga-jaga untuk selalu kita membangun keintiman dengan Tuhan. Dan yang keempat, berjaga-jaga karena setan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari mangsa untuk dapat ditelannya. Mari kita menjadi orang-orang yang tetap berdiri teguh dalam iman percaya kita. Amin. Bapak Ibu, saya percaya firman Tuhan yang saya beritakan hari ini memberkati setiap kita sekalian. Keputusan selanjutnya ada di tangan kita masing-masing. Jadilah orang percaya yang meresponi apa yang Tuhan nyatakan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk firman yang kami sudah terima. Meteraikan itu di hati kami, tuntun oleh Roh Kudus-Mu untuk kami menjadi pelaku firman. Kami berjaga-jaga dan kami berdoa. Kami tidak terlena dengan keadaan. Kami tidak hidup dalam keadaan yang merasa nyaman dengan diri kami sendiri tanpa mempedulikan akan hidup kekal kami. Oleh sebab itu Roh Kudus, tolong kami untuk selalu sadar, untuk selalu berjaga-jaga, untuk selalu berdoa. Berjaga-jaga untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan-Mu yang kedua kali maupun kedatangan Tuhan yang pertama dalam kehidupan kami, menjemput kami secara pribadi. Kami berjaga-jaga terhadap setiap pengajaran dan ajaran-ajaran palsu dan yang menyesatkan. Kami berjaga-jaga untuk tetap membangun keintiman dengan Tuhan dan tidak meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami juga mewaspadai setiap serangan-serangan daripada kuasa kegelapan. Setan, iblis yang berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum. Kami tidak dapat diterkam oleh setan, oleh iblis, karena kami ada dalam keadaan yang berjaga-jaga. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu hari ini. Dalam tangan-Mu kami serahkan hidup ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tetap kuat, jadilah orang percaya yang berdiri teguh dalam iman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin.
Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah melaksanakan ibadah kita pagi hari ini. Tetap kuat, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus baik dan mengasihi setiap kita. Jadilah umat yang tetap hidup mengasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berdoalah supaya hari-hari atau minggu-minggu yang akan datang, ibadah, kegiatan gereja akan bisa dilaksanakan kembali secara normal seperti sedia kala. Berdoalah bagi bangsa ini yang terbaik, biar Tuhan nyatakan buat setiap kehidupan bangsa kita. Berdoa untuk gereja, berdoa untuk kami hamba-hamba Tuhan, dan berdoalah untuk seluruh keberadaan hidup umat Tuhan, supaya di masa-masa yang sukar hari-hari ini tetap punya iman yang kuat, tetap punya pengharapan yang tidak menghilang. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan Bapak Ibu dengan mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu bisa memberikan keterangan dalam persembahan tersebut, dialokasikan untuk apa persembahan Bapak Ibu saudara sekalian. Apakah untuk perpuluhan, ucapan syukur, untuk janji iman, untuk hamba-hamba Tuhan. Kalau itu untuk hamba-hamba Tuhan, beri nama kepada siapa ditujukan. Dan setelah Bapak Ibu memberikan persembahan lewat transfer di nomor rekening bank yang tertera di layar kaca Bapak Ibu bisa konfirmasikan bukti transfernya kepada kami di nomor WA yang tertera supaya bisa di follow up. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat beraktivitas bersama dengan Yesus. Kita cakap tangguh segala perkara. Immanuel, Tuhan beserta kita. Shalom. Amin.